pada pagi ini sebelumnya terima kasih pada teman-teman dari Himawan dari Prodi Sastra Jawa Kuno dari Prodi Jawa Kuno Universitas Udayana yang sudah menyempatkan waktunya buat gabung pada pagi kali ini dan menyempatkan waktunya. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Saya Irfan Dianto, MC pada pagi hari ini. Saya dari Prodi Sastra Daerah Universitas 11 Maret angkatan 2020. Baik, untuk berikutnya tentang ini sedikit pemaparan dari saya tentang apa sih Pandawasowan itu. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang belum tahu Pandawasowan. Jadi Pandawasowan itu merupakan proker atau program kerja dari Himpunan Mahasiswa Pandawa UNS Sastra Daerah, di mana proker itu dimiliki oleh Divisi 4 atau Humas. Pandawasowan itu seperti silaturahmi dengan universitas lain yang seperti jurusan yang hampir sama ya, kayak sastra daerah dengan mungkin pendidikan bahasa Jawa, dan itu sudah pernah sebenarnya di tahun lalu dengan UPI. Dan sebelum sama teman-teman Dayan ini, Pandawasowan juga telah melaksanakan soalnya ke Universitas Indonesia, yaitu dari Prodi Sastra Jawa, dan ini yang kedua di tahun ini. Oke, agar mempersingkat waktu mungkin saya serahkan ke moderator untuk lebih jelasnya, dan waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Irfan. Oke, jadi untuk acara Pandawasowan kali ini, yang pertama mungkin akan disampaikan sambutan dari Ketua HMP Pandawa untuk Mas Bayu Murgantio, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Ega. Sebelumnya selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini di sini dengan sehat dan selamat. Kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Himawan Udayana yang telah berkenan untuk dikunjungi oleh teman-teman dari HMP Pandawa. Semoga dengan kunjungan ini dapat mempererat silaturahmi antar kedua himpunan, dan kita bisa untuk berbagi cerita, mungkin sharing-sharing gitu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Eka. Baik, terima kasih Mas Bayu atas sambutannya. Untuk selanjutnya dari Universitas Udayana, sambutan dari Ketua Himawan. Sudah bagus, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Selamat pagi rekan-rekan dan sedulur di Surakarta. Nama Manjali Umat, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat-Nya kita dapat berkumpul dan
mengadakan acara ini. Pertama-tama saya juga mengucapkan terima kasih kepada HMP Pandawa, Universitas 11 Maret Surakarta, semuanya untuk Ketua Himpunan, Mas Bayu yang ganteng ini. Terima kasih sudah melaksanakan kunjungan ke kami. Terima kasih sudah ternyata ada juga yang tahu Prodi Jawa Kuno seperti itu. Kesederhanaan kami. Terima kasih sudah mau berkunjung. Semoga ini ke depan bisa menjalin kerjasama seperti mengadakan lomba-lomba dan lain sebagainya di skala nasional bisa kita laksanakan. Selain itu saya juga memohon maaf sebesar-besarnya kepada rekan-rekan HMP Pandawa karena seharusnya acara kita diadakan kemarin hari Sabtu tanggal 18. Mohon maaf Mas Bayu, kemarin ada acara mendadak dari dosen, jadi kita ada pelatihan penelitian yang ya dengan dosen jadi tidak bisa diganggu-gugat, jadi saya mohon maaf, jadi acara dimundurkan ke hari ini di hari Minggu. Seperti ini mungkin ke depan juga kita di sini nanti bisa saling sharing bareng, berbagi pengalaman bareng untuk ke depannya menjadi lebih baik untuk kita bersama. Oke. Saya akhiri dengan para Santi Om. Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya kembalikan kepada Kak Ivan selaku moderator. Silakan Kak. Ya, baik. Terima kasih atas sambutannya. Untuk selanjutnya ada pemaparan dari HMP Pandawa. Mbak Gabriela Andani bisa menunjukkan share screen-nya. Muncul ya. Baik. Jadi pertama HMP Pandawa Sutradara Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 Maret. Selanjutnya ini adalah presentasi dari kami. HMP Pandawa merupakan himpunan mahasiswa program studi sastra daerah Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 Maret. Nama Pandawa sendiri merupakan akronim dari Paseduluran Kadang Jawa. Next.
Ini ada kendala sinyal. Mohon maaf. Jadi berikut visi dan misi dari HMP Pandawa. Visinya itu menjadikan HMP Pandawa sebagai sarana aspirasi mahasiswa sastra daerah Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 Maret yang berbudi pekerti luhur dan berkreativitas di bidang sastra, seni dan budaya, baik akademi maupun non-akademik. Kemudian misinya untuk misi dari HMP Pandawa sendiri yaitu melaksanakan pengkajian ilmu pengetahuan dalam membangun intelektual di kalangan mahasiswa sastra daerah Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 Maret. Yang kedua, menjalin hubungan kerjasama antar mahasiswa, prodi, fakultas, universitas, alumni, dan masyarakat. Ketiga, mengembangkan minat dan bakat dalam sastra, seni, dan budaya. Yang terakhir, memperluas segala macam bentuk informasi dan komunikasi yang berhubungan dengan sastra, seni, dan budaya. Amin. Ini adalah lambang dari HMP Pandawa. Lambang dari HMP Pandawa berupa gelombang dan sebilah keris diapit dua ular naga yang mencengkram bunga dengan ekornya dalam ruang elips yang bertuliskan sengkalan Roso Pinandito Ambangun Bawono dan di bawahnya bertuliskan HMP Pandawa Sastra. Ini adalah struktur kepengurusan dari HMP Pandawa. Ada ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum, bidang 1 yaitu minat dan penalaran ilmiah, bidang 2 kemahasiswaan, bidang 3 seni dan budaya, dan yang terakhir bidang 4 hubungan masyarakat atau humas. Untuk ketua umum dari HMP Pandawa, Mas Bayu bisa. Baik, perkenalkan teman-teman, nama saya Bayu Mernantio dari Sastra Daerah 2019. Untuk tahun ini saya diamanai menjadi Ketua Umum HMP Pandawa. Di tahun ini juga saya membawa visi dan misi untuk kepengurusan. Visi saya menjadikan HMP Pandawa menjadi sebuah rumah bagi mahasiswa sastra daerah untuk berproses, berkreasi, dan berinovasi. Sedangkan misi saya mengadakan berbagai diskusi khususnya yang berkaitan dengan sastra daerah, lebih menyerap aspirasi mahasiswa sastra daerah, dan mempererat rasa kekeluargaan mahasiswa sastra daerah serta alumni. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin lanjut ke bidang selanjutnya. Monggo Mas Ega. Bidang selanjutnya ada sekretaris umum, ada Mbak Erlita. Saya persilahkan. Oke, terima kasih Mas Ega. Halo semua, kenalin aku Erlita Apringganingrum dari Sastra Daerah 2019. Diamanai menjadi Sekretaris Umum 1 HMP Pandawa. Dan di Sekretaris Umum sendiri aku nggak sendirian, tapi ditemenin sama stafku yaitu Mifta yang belum bisa join pada pagi hari ini, siang hari ini. Terus untuk tugas dari sekretaris sendiri yaitu mengelola kesekretariatan HMP Pandawa, Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya, Universitas 11 Maret, baik secara teknis maupun administratif. Untuk program kerja dan non-program kerja yang dimiliki Sekretaris HMP Pandawa sendiri yaitu ada Sertijab dan Raker, BPO, rapat internal dan eksternal,
seperti rapat koordinasi, rapat konsolidasi, dan sebagainya. Terus mendata surat masuk dan keluar, mengadakan pleno 1 dan pleno 2, musyawarah anggota, matrikulasi kegiatan, dan kontrol kegiatan. Untuk non-program kerja sendiri yaitu bersih-bersih lab karawitan, pelatihan kesekretariatan, dan juga pembuatan sertifikat kepengurusan. Seperti itu. Sekian dari sekretaris, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Rita. Selanjutnya dari bidang bendahara kepada Mbak Jennifer, saya persilahkan. Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, nama aku Jennifer Deviana Nursafitri, biasa dipanggil JJ. Di tahun ini diamanahi sebagai Bendahara Umum 1 di HMP Pandawa. Nah, di sini aku juga nggak sendirian sama kayak Mbak Erlita. Ada temennya juga dari Indria Rahmayanti. Maya bisa say hi dulu? Halo teman-teman dari Udayana, kenalin aku partnernya Mbak JJ sebagai Bendahara 2. Salam kenal. Oke, terus untuk bendahara sendiri tugasnya pasti nggak jauh-jauh dari dana dan keuangan, yaitu bertugas dalam mengelola dana dan laporan keuangan HMP Pandawa Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 Maret, baik secara teknis maupun administratif. Untuk program kerjanya sendiri ada iuran pengurus HMP Pandawa, lalu ada pengadaan pakaian dinas harian atau PDH khusus untuk pengurus HMP Pandawa, dan ada dana usaha atau danus. Lalu yang non program kerja kita ada kenang-kenangan pengurus HMP Pandawa setelah pleno nanti. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Mbak Jennifer. Sebelumnya mohon maaf teman-teman, mohon izin kepada Mas Bayu, saya akan menggantikan peran Mas Ivan Ega karena Mas Ega ada kendala di sinyalnya. Mohon izin ya Mas Bayu. Oke, selanjutnya Monggo, kita Mbak Aji. akan kita akan melanjutkan pemaparan dari divisi-divisi atau bidang yang ada di HMP Pandawa. Yang pertama ada bidang 1 nih, ada minat dan penalaran ilmiah yang diketuai oleh Mas Agra. Silahkan Mas Agra untuk memaparkan bidangnya. Ya, selamat siang buat teman-teman, swastiastu, untuk teman-teman himawan juga. Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Agra Galih Triasyabani, bisa dipanggil Agra. Saya asalnya dari Lumajang, mungkin dari teman-teman himawan ada yang pernah ke Lumajang. Untuk di HMP sendiri, saya mengepalai bidang 1, yaitu bidang minat dan penalaran ilmiah. Dan di sini ada staf-staf saya yang terdiri dari angkatan 2019 dan angkatan 2020. Yang pertama itu staf saya ada Alivia Agustin dari Sastra Daerah 2019, kemudian Abdan Syakuro itu dari Sastra Daerah 2020. Nah ini ada satu yang dari angkatan 2018, Maulina Tiara Dewi, itu satu-satunya staf bidang minat dan penalaran ilmiah dari angkatan 2018. Kemudian selanjutnya ada Cahyaning Sekar Pertiwi dari angkatan 19, lalu Seli Dinda Kusuma dari angkatan 2020, dan Hana Ratri Nurjana juga dari angkatan 2020, Rosania Ridi Pamurti dari angkatan 20, Zuriatul Khairiyah dari angkatan 2019, kemudian Ardian itu dari angkatan 2020, dan yang selanjutnya ada Hidayatul Milati itu dari angkatan 2019, sama yang terakhir ada Vika Hikmatul Fauzia itu dari angkatan 2019 juga. Lanjut Mbak.
Nah, untuk tugas dari bidang 1 itu bertugas untuk mewadahi dan mengelola minat serta bakat dari mahasiswa sastra daerah, khususnya dalam hal keilmiahan. Dan di sini bidang 1 tidak hanya mewadahi, tapi juga mengapresiasi, juga berusaha untuk memunculkan bakat-bakat yang terpendam ya, utamanya bakat-bakat dalam hal keilmiahan itu juga berusaha untuk mencari, khususnya di mahasiswa sastra daerah. Dan untuk program kerjanya sendiri itu ada 3 dan non program kerja ada 2. Dan untuk periode 2020-2021 ini program kerja serta non program kerja yang diangkat oleh bidang 1 itu lebih mengarah kepada konsep proker yang online. Jadi dari kelima program kerja serta non program kerja tersebut itu semua dilaksanakan secara online karena mengingat ya tahun kemarin sampai sekarang masih pandemi, jadi konsepannya dibuat online semua. Untuk program kerjanya yang pertama itu ada workshop pelatihan, dan untuk pelatihan yang sudah terlaksana itu sebanyak 2 kali, yakni pelatihan kepenulisan esai, serta kepenulisan kepenulisan karya tulis ilmiah. Kemudian yang kedua penulisan karya sastra. Kemudian yang kedua ada diskusi. Diskusi ini sudah berjalan 3 kali. Itu untuk diskusinya banyak membahas terkait hal-hal ilmiah yang sedikit dikomparasikan ya dengan kebudayaan Jawa. Jadi ada perpaduan. Dan yang ketiga ada seminar nasional yang kemungkinan nanti bakal dilaksanakan di bulan Oktober. Kemudian yang non program kerja itu ada sharing literatur dan antologi. Yang sharing literatur konsepannya hampir sama dengan diskusi, cuma untuk pembahasannya lebih terfokus kepada pembahasan buku-buku serta karya-karya ilmiah. Dan di sini dari bidang 1 sendiri mengkhususkan untuk karya yang dibahas itu adalah karya yang dihasilkan oleh mahasiswa sastra daerah. Dan yang terakhir itu ada antologi yang akan diangkat oleh bidang 1 itu antologi cerkak atau cerita cekak ya, cerita pendek berbahasa Jawa. Dan itu sampai sekarang masih berlangsung untuk proses pengumpulan karya. Dan di sini target untuk karya-karya yang terkumpul itu adalah dari mahasiswa sastra daerah. Jadi dari mahasiswa sastra daerah yang memiliki karya itu kita himpun dan kita jadikan sebuah dokumen ya dalam bentuk antologi. Mungkin itu dari bidang 1. Terima kasih untuk waktunya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Agra. Itu tadi pemaparan dari bidang 1, minat dan penalaran ilmiah. Untuk selanjutnya kita beranjak ke bidang 2 dari HMP Pandawa, yaitu kemahasiswaan yang diketuai oleh Mbak Riza Safita Khoriji. Kepada Mbak Riza Safita Khoriji, saya persilahkan. Iya, baik. Terima kasih Mbak Ajeng. Sebelumnya, selamat siang teman-teman dari Himawan Udayana dan dari HMP Pandawa. Perkenalkan, nama saya Riza Safita Khoriji, biasa dipanggil Safita, dari Sastra Daerah 2019. Di sini saya diamanai sebagai Kepala Bidang 2, yaitu Bidang Kemahasiswaan, bersama 13 staf saya
itu ada Mbak Clara Widita Ismawardani dari Sastra Daerah 2019. Kemudian ada Ade Maulana Dwi Pamungkas dari Sastra Daerah 2019. Kemudian ada Nadika Citrasari, Sastra Daerah 2020. Sumratul Wahidah, itu dari Sastra Daerah 2020. Kemudian Wahyu Nur Afifah dari Sastra Daerah 2020. Hairana Nur Sabrina dari Sastra Daerah 2020. Kemudian Dini Oktavia Ristanti dari Sastra Daerah 2019. Ranindya dari Sastra Daerah 2020. Tika Yulia dari Sastra Daerah 2019. Misesa Miwigen itu dari Angkatan 20. Terus Aini Nursada itu dari Angkatan 20. Yuniko dan Asmara Zara juga dari Angkatan 20. Lanjut. Kemudian di sini tugas bidang 2 yaitu bertanggung jawab penuh pada pengelolaan HMP Pandawa FIB UNS yang terkait dengan kemahasiswaan. Dari bidang kemahasiswaan HMP Pandawa sendiri ada 7 program kerja dan 4 non-program kerja. Di antaranya yaitu Sadewa atau Selamat Datang di Sastra Jawa dan PKKMB. Jadi nanti itu kita mengurus maba-maba gitu sampai PKKMB fakultas selesai. Kemudian ada Kutarama atau ospek jurusan itu dari program kerja bidang 2 sendiri. Tapi biasanya itu dari angkatan atasnya maba. Jadi kayak sekarang itu angkatan 2020 yang menjadi panitia gitu. Kemudian ada rekrutmen magang dan diklat. Itu untuk rekrutmen kepengurusan HMP yang baru yang akan datang. Kemudian sambut wisuda, lalu pekan olahraga antar tingkat atau poranti. Kemudian ada Sasda Cangkruk. Sasda Cangkruk ini untuk menampung apresiasi atau ya keluhan-keluhan dari teman-teman sastra daerah, baik dari angkatan atas ataupun angkatan yang baru. Kemudian ada Kepo Sehari. Kepo Sehari ini untuk dari internal HMP Pandawa, internal pengurus. Ini tujuannya untuk mengakrabkan HMP Pandawa sendiri. Lalu untuk non-program kerja, yang pertama ada Ambal Warso. Ini untuk memperingati hari ulang tahun baik dari HMP Pandawa, Sastra Daerah, maupun dari Universitas 11 Maret. Karena kan syarat berdirinya UNS itu harus ada prodi sastra daerah. Kemudian ada warta mahasiswa. Warta mahasiswa ini untuk memberikan informasi seputar kemahasiswaan, baik itu seminar, diskusi, maupun beasiswa gitu. Kemudian ada jalan bareng. Ini sebenarnya rencananya itu mau ke seperti kunjungan ke tempat-tempat bersejarah, tetapi ya belum sempat sih karena pandemi juga. Kemudian ada Biro Mabar, yaitu bidang loro main bareng. Ini tujuannya untuk mengakrabkan dari internal bidang 2 sendiri. Mungkin dari bidang 2 sendiri seperti itu. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Mbak Safita. Nah, sebelum beranjak ke bidang 3, ayo dong pada on cam semuanya yang dari HMP Pandawa maupun dari Himawan Unut. Dimohon on cam biar kita saling tahu, oh anaknya yang ini toh, mukanya yang ini toh. Walaupun online jangan jadikan penghalang untuk kita saling menatap wajah, ya kan. Jadi nanti biar bisa di screenshot gitu. Baik, kita lanjut yuk ke bidang 3, ada seni dan budaya. Yang ketuanya adalah Mbak Elva Astriana. Kepada Mbak Elva Astriana saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Ajeng atas waktunya. Ya, selamat siang teman-teman dari Himawan Udayana sama teman-teman dari HMP Pandawa. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Elva Astriana, Sastra Daerah Angkatan 2019. Di sini saya diamanai untuk bekerja bersama di bidang 3, yaitu bidang seni dan budaya. Staf saya
yaitu ada Mas Muhammad Fajar, angkatan 2018, kemudian Mbak Sinta Dewi, Mbak Anissa, Mbak Ani, dan Mbak Putri dari angkatan 2019. Kemudian ada Mas Muhammad Rehan, Mbak Dona Puan, Mbak Musrifah, Mas Raka, Mas Dimas, Mbak Ica, Mas Hendra dari angkatan 2020. Di bidang 3 sendiri, yaitu memiliki tugas untuk mewadahi dan mengelola mahasiswa sastra daerah dalam bidang seni dan budaya. Mengelola di sini dalam artian mengembangkan untuk menampung minat bakat mahasiswa sastra daerah di bidang seni dan budaya. Kemudian program kerja dari bidang 3 yaitu ada Pandawa Labuh Jawa atau Palawa yang insya Allah akan dilaksanakan di bulan Oktober nanti. Kemudian ada Rembukan Babagan Budaya atau Rebab. Di sini kita seperti forum diskusi yang membahas tentang budaya, terlebihnya budaya Jawa. Kemudian ada Resek Gamelan. Resek Gamelan ini kami dari bidang 3 bekerja sama dengan bidang sekretaris untuk membersihkan lab karawitan karena lab ini sering digunakan untuk latihan juga dari HMP Pandawa begitu. Kemudian untuk non program kerjanya yaitu ada Pandawa cover lagu yang nanti mungkin bisa dicek di YouTube HMP Pandawa. Kemudian apresiasi seni ya di sini kita mengapresiasi apapun seni baik dari dalam, maksudnya dari dalam lingkup universitas, fakultas, dan sebagainya maupun dari luar. Baik itu seni tari, seni karawitan, seni ketoprak, dan sebagainya. Kemudian jejak budaya. Di sini jejak budaya ini kita dari bidang 3, sasarannya adalah seluruh pengurus HMP Pandawa yang bertujuan untuk mengenalkan kebudayaan, terlebihnya seperti jejak-jejak budaya dari zaman yang sebelum-sebelumnya seperti itu. Kurang lebih seperti itu dari bidang 3. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Elva. Kita beranjak ke bidang yang terakhir, bidang 4, yaitu hubungan masyarakat. Ketuanya ada Mas Ivan Ega Kusuma. Mas Ivan Ega Kusuma sudah bisa bergabung atau belum? Suara saya putus-putus enggak ya? Oke, aman Mas. Oke, Makasih tadi dipersilahkan Mas Ivan Ega. Ya, terima kasih Mbak Ajeng. Kenalkan saya Ivan Ega Kusuma, biasa dipanggil Ega, dari Sastra Daerah 2011. Pada kepengurusan kali ini saya diamanati untuk menjadi kabid hubungan masyarakat atau humas, dan saya ditemani oleh beberapa teman-teman juga. Yang pertama ada Mas Hamzah Hanafi dari angkatan 2020, Mbak Ajeng Okta dari angkatan 2018, Mbak Alimatus Sadia dari angkatan 2019, Dina Septiani dari angkatan 2020, Mbak Sita dari angkatan 2020, Mbak Tuna dari angkatan 2020, Mbak Umi Hana dari angkatan 2019, Mbak Yulinda juga dari angkatan 2019, Mbak Nisa Rizky dari angkatan 2020, Mas Rifki Hanif dari angkatan 2020 juga, Mbak Gabriela Anjani dari angkatan 2019, dan yang terakhir Mas Irfan Wiranto dari angkatan 2020. Oke. Jadi tugas dari Humas yaitu bertanggung jawab penuh atas pengelolaan sosial media HMP Pandawa Sastra Daerah FIP-UNS dan penyebaran informasi kepada seluruh mahasiswa sastra daerah FIP-UNS. Kemudian program kerja dan non-program kerja dari masyarakat sendiri. Program kerjanya yaitu pertama perhubungan, yang merupakan penyebaran informasi kepada seluruh mahasiswa sastra daerah, entah itu informasi dari luar akademik atau dari dalam atau dari fakultas sendiri. Terus ada foto kepengurusan, yang mana setiap satu kepengurusan pasti ada foto kepengurusan untuk memperkenalkan wajah-wajah pengurus HMP Pandawa yang baru.
Kemudian pendahuluan yang saat ini sedang berlangsung, yaitu kami mengadakan kunjungan kepada himpunan mahasiswa sastra daerah maupun pendidikan bahasa daerah di seluruh Indonesia, ya beberapa sih. Kemudian ada mediasi, yaitu pemanfaatan sosial media HMP Pandawa serta pengunggahan unggahan media ke seluruh sosial media yang dimiliki oleh HMP Pandawa. Dan program kerja kami yaitu ucapan ulang tahun. Jadi setiap ada pengurus yang ulang tahun akan kami beri selamat atau ucapan ulang tahun. Yang kedua, pelatihan editing dan desain. Ya, gitu. Terima kasih. Terima kasih Mas Ivan Ega, sudah cukup ya? Ya. Baik, terima kasih. Itu tadi teman-teman Himawan Unut, pemaparan dari kami HMP Pandawa, pemaparan singkat dari keempat bidang. Terima kasih kepada PHT yang sudah memaparkan singkat mengenai broker-brokernya. Selanjutnya kita akan beranjak ke pemaparan dari Himawan Unut. Untuk teman-teman dari Himawan Unut, pasti tadi ada dong pertanyaan di benaknya setelah mendengar pemaparan dari HMP Pandawa. Nah, itu pertanyaannya disimpan dulu ya, karena nanti kita ada sesi tanya jawab, kita akan ulik-ulik lebih lanjut, kita akan sharing lebih lanjut di sesi tanya jawab setelah pemaparan dari Himawan Unut. Untuk petugas yang akan membersamai berjalannya pemaparan dari Himawan Unut, apakah sudah siap? Dari share screen-nya dan lain-lain. Sudah, Kak. Oke, sudah siap ya. Diberi waktu berapa menit Mas Bayu, Mas Eka untuk pemaparan dari Himawan Unut? Waktu berapa menit Mas Eka untuk Himawan Unut? Atau secukupnya? Kita beri waktu secukupnya karena nanti kita juga ulas lebih dalam ya di tanya jawab, kita bisa sharing apapun, tukar nomor WA, Instagram, mau mutualan, silakan. Oke, waktu sepenuhnya saya persilahkan untuk Himawan Unut. Baik, terima kasih waktunya. Langsung memandu rekan-rekan. Saya mohon maaf ini yang hadir dari Himawan, baru dari angkatan 19, angkatan 20. Sebenarnya sebagian besar belum hadir karena ada acara juga di fakultas hari ini, hari Minggu. Itu ada untung ada wakil saya juga yang hadir dari 20. Beberapa juga hadir dari 20, saya mohon maaf tidak semua bisa hadir. Karena ada pepatah maka tak kita mulai dulu dengan perkenalan dari masing-masing anggota saya yang hadir, karena ini sangat singkat karena kami bersedikit, jadi kemungkinan perkenalannya akan sangat singkat seperti itu. Izin saya share screen. Untuk kamera saya matikan nih agar tidak mungkin error atau apa. Apakah sudah terlihat rekan-rekan? Aman, aman. Baik, ini merupakan bagian fungsionaris dari Himawan Udayana, himpunan mahasiswa program studi sastra Jawa Kuno, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana, tahun 2021, periode 2021-2022. Pertama dari ketua, ada saya, Ide Bagus Suranyana Mardika. Kemudian wakil ketua saya ada dari angkatan 20, Igusti Agung Ayu Laksmi Dewi.
Apakah Gung Ami mungkin ada say hi atau apa? Atas waktunya, mohon maaf sebelumnya saya belum bisa on-cam karena sedang ada acara. Inggih. Selamat siang semuanya kepada kakak-kakak dan rekan-rekan. Perkenalkan, nama saya I Gusti Agung Ayu Laksmi Dewi, bisa dipanggil Laksmi. Di sini saya selaku Wakil Ketua Umum dari Himawan. Salam kenal semuanya, terima kasih. Oh ya, saya sedikit lupa. Saya berasal dari Kabupaten Kelungkung, Bali. Gung Ami dari mana, Gung? Baik, saya berasal dari Oke, dari Badung, Bali. Udah lanjut ke sekretaris. Saudara Dena, silakan. Halo semuanya, ya aku Dena sebagai sekretaris umum. Aku dari Jogja. Terima kasih. Oke, itu dari Jogja. Mungkin rekan-rekan ada yang dari Jogja. Sekretaris area Maria Dena dari Jogja. Kemudian lanjut ke bendahara. Silakan dulu. Oke, teman-teman, terima kasih Gus De. Perkenalkan, saya Ciptaningsih Galuh Chandra Asmoro, biasa dipanggil Galuh. Saya menjabat sebagai Bendahara Umum Himawan periode 2021-2022. Saya dari Kediri, Jawa Timur. Terima kasih. Oke, terima kasih Galuh. Itu tadi kami dari Inti Himawan. Dan kita lanjut ke koordinator bidang dan masing-masing anggotanya. Kita mulai dari bidang 1, itu bidang penaralan dan ilmuwan. Untuk koordinator bidang 1, silakan, Nikmah. Mungkin bisa. Terima kasih Gus De. Oke, perkenalkan teman-teman dari Pandawa dan Himawan. Nama saya Mamulatun Nikmah, biasa dipanggil Nikmah, asalnya dari Jombang, Jawa Timur. Ya, terima kasih. Baik, dari Jombang, Jawa Timur. Terima kasih Nikmah. Mungkin dari anggota, apakah dari adik-adik 20 ada yang hadir? Kita dari anggota bidang 1. Saudara Ferdi, ada? Bisa, Dek? Oke, silakan, Dek. Ya. Nah, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Ferdi Hirawan. Saya asalnya Blitar, Jawa Timur. Terima kasih. Baik, terima kasih Adik Ferdi. Ini dari angkatan 20 dan Adik Sinta apakah hadir? Kita mungkin ya ada kegiatan nanti 20. Belum ada, Adik Lisnaya ada? Belum ya? Nah, dari bidang 1 anggota ada Adik Sinta Kusmawati dari Jawa juga, kemudian ada Adik Lisna Dini Arifah dari Jawa juga, mohon maaf berkalangan hadir karena ada kegiatan juga di adik-adik 20. Kita lanjut ke bidang selanjutnya, bidang 2 yaitu bidang minat dan bakat. Untuk koordinator bidang 2, silakan. Baik, terima kasih Gus De atas waktu dan tempatnya. Sebelumnya, mohon maaf kalau misalkan suaranya agak sedikit terganggu karena mikrofon yang saya gunakan kurang bagus. Baik, perkenalkan, seperti yang tertera di sana, nama saya Satria Marhan dan saya berdomisili di Jombang, lebih tepatnya di daerah Sumbermulyo, Jogoroto. Dan saya di sini angkatan 2019. Baik, sekian. Terima kasih. Oke, itu tadi dari koordinator bidang 2, Satria Marhan. Untuk anggota bidang 2, ini dari angkatan 19, Maya, apakah hadir? Silakan. Ya, baik Gus atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Maya Adelia Ardaning, biasa dipanggil Maya. Saya bertempat tinggal di Banyuwangi, Jawa Timur. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Maya dari Banyuwangi. Dan ke anggota, ini dari 20, dia apakah hadir nih? Mohon maaf sebelumnya, berikut saya
Oh, masih ada acara ya? Yang lain masih ada acara persiapan BS dan rekaman di kampus. Nggih, iya ya, nggih. Mohon maaf untuk rekan-rekan di Himpunan Pandawa karena niki berbenturan juga adik-adik acaranya. Ki Putu Dia Savitri, anggota dari bidang 2 juga minat bakat. Dia niki juga sebagai wakil dari Himawan untuk mengikuti ajang JGEK Bagus FIB Udayana, JGEK Bagus seperti mungkin di Jakarta Abang None, seperti acara untuk pencarian bakat juga seperti ini Ini ada Ikomang Putra Pradnyana juga anggota dari bidang 2, keduanya mereka berasal dari Bali, dari adik-adik angkatan 20. Oke, kita lanjut ke bidang 3 agar mempersingkat waktu. Dari bidang 3, bidang usaha dan dana, koordinator bidang 3, Manik hadir nggih? Maniknya berhalangan hadir nih, Gus. Nggih. Manik berhalangan hadir, ada acara dia. Dari saudara Manik, Imadi Subadari Manik ini angkatan 19, rekan saya juga berasal dari Denpasar, Bali. Anggota Widya mungkin langsung silakan deh. Baik, selamat siang teman-teman dari HMP Pandawa di Universitas 11 Maret. Perkenalkan, saya Widya dari Bali, Bakti. Saya angkatan 2019, saya merupakan anggota dari bidang 3 Himawan. Baik, terima kasih Widya. Anggota bidang 3 ada Gus Gangga, Pak Kadir, mungkin ada acara juga Gung ya? Nggih. Ini Gus Gangga berasal dari Gianyar, kalian ada yang tahu Gianyar, Bali, dari angkatan 20, mohon maaf halangan hadir, karena berbenturan juga. Dan kita lanjut ke bidang 4, bidang komunikasi dan publikasi. Silakan, Saudari Pinkan. Halo, selamat siang. Nama saya Pinkan Asmara. Saya dari Kediri, Jawa Timur. Terima kasih Pinkan. Ya. Selanjutnya kita ke anggota bidang 4, ada Diki, mungkin hadir Diki. Hadir Gus, hadir. Oke, silakan Dik. Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Diki Pramudia Oktarafli, bisa dipanggil Diki, asal dari Banyuwangi. Terima kasih. Oke, makasih Dik, dari Banyuwangi juga, sama seperti Maya, mungkin dari rekan-rekan Pandawa, ada juga dari Banyuwangi. Dan yang terakhir ada Madi Swastike, biasa kita panggil Popo, barangan Jadil juga dari angkatan 20, karena ada rekaman juga di kampus hari ini. Nah, Imadi Swastike ini juga wakil dari Himawan Udayana di ajang JGEK Bagus FIB, dan luar biasanya sebuah prestasi kebanggaan. Imadi Swastike terpilih sebagai Bagus FIB 2021. Nah, sekian karena anggota kami sedikit. Jadi sekian pemaparan untuk fungsionaris Himawan Udayana. Kita lanjut ke pemaparan dari visi misi, apa itu Himawan, sejarah dan program kerjanya, seperti itu. Ini saya stop sharing dulu. Oke, izin share untuk PowerPoint Himawan Udayana. Belum terlihat ya? Apakah sudah terlihat? Sudah, Gus. Oke, baik. Baik, terima kasih atas waktunya. Kan kami dari Himawan Udayana periode 2021-2022. Saya akan memaparkan sedikit dari apa itu Himawan. Kita mulai dari sejarahnya, seperti apa, mungkin dari lambangnya, ada visi misi dan program kerjanya. Sekali lagi terima kasih untuk rekan-rekan HMP Pandawa yang sudah mengadakan acara yang bagus ini untuk menjalin kerjasama kita. Di angka baiknya kita
awali dengan sebuah kutipan Jawa kuno, Sangkaning weruh aji ginege. Jadi kepandaian itu ada karena pengetahuan itu ditekuni. Jadi tidak ada orang yang cerdas secara langsung, tidak ada orang yang berketerampilan hebat secara langsung, tetapi dia mempelajari satu hal, satu keterampilan yang dia tekuni, dan niscaya kepandaian itu akan bisa dia raih. Itu adalah kutipan dari Kekawin Ramayana, Sargah 3, bait 63. Kemudian kita lanjut ke masuk ke pemaparan Himawan, akan dipandu oleh rekan saya, selaku bendahara juga, Saudari Ciptaningsih Galuh. Silakan Galuh, apakah sudah siap? Oke, baik. Baik, terima kasih atas waktunya Gusde. Mohon maaf, teman-teman, izin menyampaikan. Himawan Udayana merupakan singkatan dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Sastra Jawa Kuno, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, yang bertempat di Denpasar, Bali, tepatnya Jalan Pulau Nias, nomor 13. Himawan berdiri pada tanggal 21 November 2010 di bawah naungan Program Studi Sastra Jawa Kuno, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Next, Gus. Oke, sebelumnya, sekitar tahun 2009 ke atas, Program Studi Sastra Jawa Kuno masih bergabung bersama Program Studi Sastra Bali, atau dalam kesatuan Program Studi Sastra Daerah. Kemudian HMPS Sastra Jawa Kuno ketika masih bergabung dengan HMPS Sastra Bali bernama Kamasada. Kamasada yaitu singkatan dari Keluarga Mahasiswa Sastra Daerah. Terus baru pada rentang tahun 2010-2011, program studi sastra daerah dipecah menjadi 2 program studi, yaitu menjadi sastra Jawa Kuno dan sastra Bali. Jadi pada saat itu juga Himawan Udayana terbentuk. Oke, sekarang kita lanjut ke sejarah nama Himawan. Nama Himawan diambil dari nama sebuah gunung yang sangat disucikan dalam mitologi kebudayaan India. Tepatnya di dalam teks Buana Kosa, dinyatakan bahwa Himawan adalah salah satu dari 7 gunung, atau yang disebut Sapta Parwata. Sapta Parwata yaitu yang dipercaya sebagai stana para dewa, atau sumber kesucian yang menjadi orientasi pencapaian kesempurnaan tertinggi, atau biasa disebut dengan kata moksa. Kata Himawan dalam bahasa Jawa kuno mengandung arti mempunyai embun beku atau salju. Kutipan dari Zoetmulder. Secara filosofi, Himawan diharapkan mampu memberikan kesejukan bagi para anggotanya dalam mengekspresikan diri untuk menjadi insan-insan yang unggul dan berbudaya. Hal ini juga senada dengan semboyan organisasi, yaitu Ruheng Sastra Skala Gunaning Jama, yang berarti memahami sastra dan memiliki keterampilan sebagai manusia, dan simbol Himawan berbentuk teratai berdaun 7, yang didominasi dengan warna kuning dan orange. Simbol tersebut bernama Padma Sapta Hridaya. Padma Sapta Hridaya secara harfiah berarti teratai 7 hati. Oke, selanjutnya visi dan misi HMPS, visi dan misi Himawan Udayana akan dijelaskan dan dipaparkan oleh Sekretaris Umum kita, yaitu Maria Dena. Silahkan waktunya, Dena. Ya, terima kasih Galuh atas waktunya. Visi dari Himawan yaitu mewujudkan HMPS Sastra Jawa Kuno Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana atau Himawan Udayana menjadi sebuah lembaga yang aktif, profesional, dan solid, serta dapat menjadi wadah aspirasi bagi mahasiswa program studi Sastra Jawa Kuno Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Next, Gusti. Oke.
Misi dari Himawan Udayana yang pertama adalah mewujudkan Himawan Udayana yang berisi pribadi bertanggung jawab. Yang kedua, meningkatkan rasa persaudaraan lintas angkatan sebagai satu keluarga Himawan Udayana. Ketiga, mengedepankan kebersamaan dan kekeluargaan antar anggota Himawan Udayana. Keempat, menciptakan Himawan Udayana sebagai wadah dalam menampung dan menyalurkan aspirasi seluruh anggota himpunan. Dan yang terakhir, memaksimalkan program kerja Himawan Udayana dengan sebaik-baiknya. Oke. Terima kasih, Gusti. Baik, terima kasih Galuh dan Dena. Kemudian akan saya lanjutkan ke program-program kerja dari Himawan, lebih tepatnya program inti ya, program inti dari Himawan Udayana. Jadi yang pertama itu ada Pemira Himawan, kemudian ada Gita Himawan, kemudian ada Sastra Yatra, kemudian ada delegasi POM atau Pekan Olahraga Mahasiswa, kemudian ada HUT Himawan atau perayaan hari ulang tahun himpunan, dan yang terakhir ada Musma. Ini merupakan program kerja inti dari Himawan Udayana. Baik, kita pertama ke proker atau program kerja Pemira Himawan. Jadi Pemira Himawan adalah suatu program kerja tahunan dari Himawan Udayana, tepatnya dari inti Himawan, yang bertujuan untuk memilih ketua himpunan dengan cara adil dan serta terbuka. Nah, Pemira Himawan menggunakan sistem voting dan proses tanya jawab dari anggota kepada calon ketua dilangsungkan di hari yang sama. Nah, biasanya Pemira Himawan ini bisa diadakan berbarengan dengan Musma Himawan, yaitu program kerja yang terakhir dari Himawan. Itu bisa berlangsung setiap 2 tahun sekali, tergantung situasi dan kondisinya. Mungkin untuk program kerja selanjutnya ada Gita Himawan. Ini merupakan program kerja dari Himawan yang bergerak di bidang bakat dan juga bidang minat juga. Jadi Gita Himawan ini adalah program kerja dari Himawan Udayana yang bergerak di bidang bakat himpunan. Jadi himpunan akan mendaftarkan serta membiayai perlombaan yang diikuti oleh anggota atas persetujuan anggota yang bersangkutan. Tetapi dengan syarat piala yang diraih nantinya kita akan taruh di ruang prodi seperti ini. Kenapa tidak ditaruh di ruang himpunan? Karena dari kami Himawan Udayana, ruang himpunan atau sekre kita itu masih sekre bersama berbarengan dengan sastra Bali, sastra Jepang, dan sastra Indonesia. Jadi sedikit riskan untuk menaruh benda-benda yang sekiranya penting di sana. Jadi kita akan letakkan di ruang prodi. Nah, kita Himawan ini kemarin juga sempat mendaftarkan kakak kelas kita, kakak kelas kami, Kak Windy dan Kak Belida Awan, atau Kak Kadek, itu untuk ikut lomba di universitas di Undiksa. Nah, kita Himawan yang sekarang kita mendaftarkan adik-adik 2021, itu ada adik Sumerte yang kita daftarkan untuk ikut lomba di perlombaan yang diadakan saudara kami, yaitu di program studi sastra Bali. Seperti itu. Selanjutnya ada program kerja Sastra Yatra. Ini akan dijelaskan oleh koor bidangnya langsung yang juga sebagai ketua di Sastra Yatra yang dilaksanakan pada Maret lalu. Nikmah, apakah sudah siap? Ya, sudah. Oke, silakan Nikmah. Ya, terima kasih Gus D. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa. Baik, selamat siang semuanya. Tadi kan sudah perkenalan, jadi langsung saja. Saya di sini sebagai koordinator bidang penalaran dan keilmuan, yakni mengadakan sebuah kunjungan atau sastra yatra. Nah, sastra yatra artinya sebuah kunjungan. Jadi sastra yatra di sini berarti kunjungan sastra yang dimaknai sebagai kunjungan yang bermanfaat dan diharapkan dapat memberi ilmu maupun pengalaman baru kepada mahasiswa Sastra Jawa Kuno Universitas Udayana. Sastra Yatra yang merupakan program kerja baru dari Himawan Udayana. Nah, Sastra Yatra ini dilaksanakan
pada tanggal 31 Maret 2021, tepatnya pada hari Rabu. Nah, di sini kegiatannya itu kami mengambil tema yakni Subudi Sulaksana, yang artinya berbudi pekerti dijadikan dasar menunaikan kebermanfaat sesuai ajaran kebaikan. Nah, acara ini merupakan kegiatan baru di kepengurusan kami. Nah, dalam pelaksanaan rangkaian acara ini dilaksanakan oleh sebuah kepanitiaan yang dibentuk oleh Himawan, program Himawan angkatan 2019 dan 2020. Nah, adapun bentuk kegiatan ini dilaksanakan di Gedong Kertya, lebih tepatnya di Singaraja, Bali. Nah, bersyukurnya kami meskipun di situasi pandemi ini kami diperbolehkan mengunjungi tempat tersebut dengan catatan kami harus tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat gitu. Ya, jadi di sana kita didampingi oleh dosen juga, dua dosen bersama mahasiswa angkatan 2019 dan 2020 gitu. Nah, di sana kami kami kan dibagi dua kelompok. Nah, untuk yang kelompok pertama itu melihat bagaimana cara mengkonservasi sebuah lontar di Gedong Kertya tersebut. Sementara yang kelompok kedua mengunjungi sebuah koleksi-koleksi lontar dan koleksi semacam peninggalan-peninggalan pada zaman dahulu seperti lempeng atau batu yang terdapat aksara-aksara pada zaman dahulu gitu. Yaitu terus nanti kita udah selesai itu kita tukar posisi, yang selesai dari konservasi lanjut ke peninggalan lontar. Begitupun sebaliknya gitu. Nah, untuk acara akhirnya kami mengadakan sharing session di Sasana Budaya. Di situ kita tanya jawab sama pihak-pihak pengurus atau yang kerja di pihak Gedong Kertya sana gitu. Nah, itu sih yang bisa disampaikan. Dengan tujuan ini kan kita dapat pengalaman baru gitu dan pembelajaran yang yang benar-benar baru gitu bagi semuanya. Ya, itu saja sih yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Gusti. Terima kasih. Baik, terima kasih Koor Bidang 1, Nikmah. Sastrayata merupakan gebrakan baru dari kami di Himawan. Jadi ini merupakan program baru yang baru dilaksanakan pada saat periode ini, periode 2021-2022 nanti akan, untuk foto-fotonya akan di akhir nanti kita sajikan. Oke, selanjutnya ke program kerja delegasi POM atau Pekan Olahraga Mahasiswa. Untuk koordinator bidang 3, Kak Satria Marhan, apakah sudah siap? Halo. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mas. Oke, baik. Terima kasih. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan di sinyal. Iya. Silakan Saudara Marhan. Baik, terima kasih Gus D atas waktu dan tempatnya. Wah, mungkin tadi saya sudah perkenalan ya, seperti teman-teman yang lainnya. Namun tadi saya lupa menyebutkan biasanya saya disebut siapa. Biasa teman-teman menyebut saya Marhan, dan saya di sini selaku koor bidang 2 akan menjelaskan mengenai beberapa program kerja yang sedang kita laksanakan. Pertama ada delegasi POM. Delegasi POM merupakan kegiatan wajib di FIB bagi setiap himpunan yang dilaksanakan setiap tahun. Di sana kita di situ di mana ajang saling menunjukkan minat dan bakat dari setiap himpunan di dalamnya bagi mereka yang memiliki sumber daya manusia yang lebih. Namun bagi kita itu merupakan sebuah gebrakan baru
ya, di mana kita mempush potensi-potensi dari setiap teman-teman kita yang ternyata kita baru tahu di saat ada acara itu kita bisa gitu. Bahkan di saat yang lalu beberapa teman-teman kita mampu melakukan 2 cabang olahraga yang berbeda dalam satu waktu yang bersamaan. Dan juga dari keterbatasan yang kita miliki ini juga kita malah mampu menemukan mutiara-mutiara seperti halnya swastika popo yang tadinya kita bujuk untuk istilahnya maju ke Jekek Bagus, dia mengalami penolakan dan lain sebagainya, ternyata malah dia yang mengambil gelar Bagus FIB untuk tahun ini. Jadi delegasi POM ini kalau yang seperti sudah tertera di situ kayaknya kurang menarik ya kalau saya menyampaikan segala sesuatu yang sudah tertulis. Mungkin teman-teman pasti sudah bisa membaca. Jadi saya mencoba memaparkan ya yang mungkin cerita unik di balik delegasi POM tahun ini lebih tepatnya. Dan di cabang perlombaannya antara lain ada Jekek Bagus, Mobile Legends, PUBG Mobile dan banyak lainnya. Karena di kondisi pandemi seperti ini, POM yang dilaksanakan di FIB ini banyak berbasis online. Bahkan Jekek Bagus pun hanya Jekek Bagus dan ini tenis meja yang dilaksanakan secara offline. Namun begitu juga dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat amat ketat ya, bahkan sampai ya begitulah, sangat ketat sekali. Sorry guys, saya orangnya kalau terlalu kaku cepet ngantuk soalnya, jadi saya buat agak sedikit luas ya. Dari tadi saya rasa. Ya, santai-santai. Jadi gitu. Mengenai POM ini sendiri, itu kegiatan yang sebenarnya apa ya? Dibilang wajib, tapi dibilang nggak wajib juga nggak wajib. Kenapa bisa kayak gitu? Karena awalnya kan berdasarkan minat dan bakat. Kalau kita nggak ada minat kan merasa nggak ada kewajiban untuk mengikuti tersebut. Namun karena ini sudah menjadi agenda yang dilaksanakan setiap tahun, jadi kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti hal ini. Dan ternyata alhamdulillah kita mampu menguasai di beberapa cabang yang diperlombakan. Oke Mas, bisa lanjut ke yang selanjutnya. Nah, ini agenda yang sedang akan kita laksanakan, yaitu HUT Himawan. HUT Himawan sendiri merupakan program kerja utama tahunan dari Himawan untuk menyambut serta memeriahkan hari ulang tahun. Pada HUT Himawan, kita biasanya melaksanakan beberapa perlombaan, seperti lomba kakawin, lomba palawakil, lomba sloge, serta gagasan lomba terbaru yakni video edukasi sastra Jawa kuno. Selain itu, dilaksanakan pula temu kekeluargaan himpunan dan potong tumpeng untuk memeriahkan suasana. Jadi menoleh dari pengalaman ulang tahun yang lalu, kita banyak mengadakan perlombaan secara online. Jadi kita tidak menutup kemungkinan saudara-saudara kita yang dari luar Bali bisa mengikutinya. Karena kita mencoba memulai memperkenalkan Jawa kuno secara digital. Bahwasanya dunia Jawa kuno pun juga nggak begitu kuno-kuno amat. Dalam artian masih ada hal-hal menarik di dalamnya. Makanya kita membuat cetusan baru berupa lomba video edukasi sastra Jawa kuno. Di sini yang kemarin kita memberikan kebebasan kepada setiap peserta tentang bagaimana mereka mengekspresikan cara mengedukasikan sebuah sastra Jawa kuno. Ada yang membangun video komedi, ada yang membangun video parodi, ada drama praktikal dan lain sebagainya. Dan ternyata di luar sana banyak juga anak-anak muda, anak-anak SMA yang mempunyai daya kreativitas untuk berani memperkenalkan Jawa kuno. Namun sangat disayangkan di saat kemarin itu informasi mengenai perlombaan yang kita buat hanya tersebar di wilayah Bali. Kita sudah menyebarkan secara skala nasional, namun dari beberapa yang mengikuti masih di wilayah Bali. Jadi harapan kami ke depannya di perlombaan yang berbasis online nantinya kita akan bisa mengundang saudara-saudara kita yang di luar sana memiliki minat dan bakat terhadap Jawa kuno untuk bisa ikut serta berpartisipasi memeriahkan sekaligus kembali memperkenalkan bahwasanya di balik
kekunoan yang kita memiliki sebuah nilai emas yang dapat kita gunakan di kekinian kita saat ini. Jadi sekian pemaparan dari kami mengenai program kerja yang dilaksanakan oleh bidang 2. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada ketua kami, Ida Bagus Pratnyana Mardika. Terima kasih. Terima kasih, saudara, sedulur, besti saya ini Satria Marhan. Terima kasih pemaparannya dari bidang 2 yaitu bidang minat dan bakat. Ini ada sebelum ke program atau kita ke program kerja terakhir dulu ya, nanti ke penjelasan dari mengenai bidang 3 dan bidang 4 dari Himawan. Kita ke proker kami yang terakhir yaitu Musma Himawan. Mungkin dari Galuh, aku calon ketua Musma tahun ini, apakah sudah siap? Iya, Gus. Gimana? Sudah siap? Biasanya ya, bisa dijelaskan sedikit. Sorry ya, kita nggak on cam. Saya nggak on cam karena sinyalnya agak kurang mendukung. Baik. Musma Himawan yaitu Musyawarah Mahasiswa Himpunan Sastra Jawa Kuno yang diadakan rutin 2 tahun sekali dengan tujuan untuk merevitalisasi pedoman organisasi Himawan dan untuk menetapkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan program kerja organisasi dan mengevaluasi keberadaan Himawan dalam totalitas fungsionaris dan biasanya dilaksanakan secara bersamaan dengan kegiatan pemilah Himawan. Oke, Gus D. Oke, terima kasih Galuh. Jadi Musma Himawan dilaksanakan 2-3 tahun sekali tergantung kondisi, karena biasanya dari himpunan lain diadakan setahun sekali, tapi dari kami ini mengadakannya 2 tahun sekali. Jadi tepat sekali tahun 2001 ini, tepatnya pada bulan Desember, akan ada Musma Himawan yang diketuai oleh saudara Galuh. Sekaligus juga akan diadakan pemilihan ketua Himawan Udayana yang baru, yaitu pada periode 2022-2023. Seperti itu. Itu merupakan program inti dari Himawan Udayana. Kami juga banyak kegiatan-kegiatan lain, seperti kemarin ada pelatihan, juga ada kunjungan, juga ada konten-konten. Mungkin dari Himawan, dari teman-teman di HMP Pandawa bisa berkunjung ke Instagram serta YouTube dari Himawan Udayana. Terus selanjutnya ke penjelasan bidang 3. Mungkin apakah, kalau tidak ada Manik, Widya, apakah bersedia Widya? Maniknya. Oke. Ya, silakan Widya. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Perkenalkan, tadi kan sudah Widya, nama saya Widya. Saya merupakan anggota dari bidang 3 karena koordinator saya yaitu Manik berhalangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan proker dari tugas atau proker dari bidang 3. Proker dari bidang 3 yaitu bertugas dalam penggalian dan pengadaan dana himpunan, yaitu himpunan Himawan. Salah satu program kerja kita yaitu membuat baju PDL himpunan dan membuat kaos untuk penggalian dana. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Widya. Kemudian ada bidang yang terakhir, bidang 4, itu bidang komunikasi dan publikasi. Untuk Saudari Pinkan, apakah sudah siap? Halo. Oke, silahkan Pinkan. Halo, saya Pinkan Asmara. Saya bidang komunikasi dan publikasi atau bidang 4. Di sini kami beranggotakan 2 orang, jadi 4 orang totalnya. Kami mempunyai proker, yaitu 1, menjembatani komunikasi dari luar himpunan ke himpunan kami dalam lingkup semuanya. Kemudian nomor 2 ada penanggung jawab sosial media beserta konten dan postingan terjadwal. Yaitu kami punya Instagram, kami punya YouTube,
Itu bidang 4 semua yang handle. Kemudian yang terakhir itu penanggung jawab pengambilan, penyimpanan, dan publikasi setiap dokumentasi event. Jadi setiap semua event yang himawan lakukan, itu penanggung jawabnya adalah bidang 4. Thank you. Baik, terima kasih dari Pinkan, sebagai koordinator bidang 4. Kita di program-program kerja dari Himawan Udayana, kemudian kita lanjut ke foto-foto, jadi supaya ada sedikit gambaran untuk rekan-rekan di HMP Pandawa tentang proker-proker kami itu seperti apa. Ini ada merupakan pemirsa Himawan tahun 2020, ini merupakan program Gita Himawan, foto Kak Kadek juga Kak Windy yang mengikuti lomba di Undiksa dalam rangka proker Gita Himawan tadi yang telah dijelaskan tadi. Kemudian kita lanjut ke program Sastra Yatra. Nah, ini merupakan foto-foto dari kunjungan kami ke gedung Gedong Kirtie di Kota Singaraja di Provinsi Bali. Ini di sana merupakan salah satu tempat pengkoleksi lontar terbanyak di Bali, karena pada zaman kerajaan dulu, pada zaman Belanda, Provinsi Bali atau Provinsi Sunda Kecil pada zaman itu berpusat di Kota Singaraja. Jadi lontar-lontar Jawa kuno, karya sastra, cerita-cerita, naskah-naskah kuno itu dibawa ke Singaraja untuk ditempatkan di sana dan dirawat di sana sampai sekarang. Ini juga dikelola oleh pemerintah Buleleng. Ini disambut oleh pihak Gedong Kirtie. Ini sambutan dari pihak Gedong Kirtie, dari pihak Disbud, Dinas Kebudayaan Buleleng. Ini merupakan bingkisan yang kita berikan untuk pihak Gedong sebagai kenang-kenangan. Dan ini merupakan foto bersama saat kita mengadakan kunjungan Sastra Yatra ini. Dan rencana ini kan baru kita adakan untuk adik-adik 2020 dan 2019 dan 2020. Rencana kita juga akan adakan bersama dosen kita untuk ke daerah Karangasem, juga ke pusat lontar bersama dengan adik-adik di angkatan 2021. Oke, selanjutnya ini merupakan foto-foto kegiatan delegasi POM, ada lomba PUBG, ada lomba Mobile Legends. Untuk lomba tenis meja tidak ada dokumentasi karena atlet kami terlalu bersemangat untuk berlomba pada saat itu juga dengan ofisial. Jadi sampai lupa untuk mendokumentasi. Ini dokumentasi pada saat ajang JKF Bagus yang tadi disampaikan. Ini Saudara Diah Sapitri dari angkatan 20, ini ada wakil saya Bung Ami, ini ada tim kita di 18, Gugus Soke yang menjabat selaku Ketua BPM di Fakultas Ilmu Budaya, ini ada saya. Dan yang tengah ada Saudara Swastika Popo, adik saya di 2020 yang terpilih sebagai Bagus Fakultas Ilmu Budaya, seperti kata Marhan tadi. Nah, selanjutnya ada program inti dari segala inti di Himawan, yaitu Hut Himawan. Ini merupakan kondisi saat saya menjabat sebagai ketua, waktu itu ketua panitia. Ini merupakan kondisi saat kita mengadakan webinar nasional, karena online, jadi kerumitannya sudah dapat kita lihat dari foto yang sekecil ini. Jadi pada saat itu kita mengundang dosen juga dari Universitas Gadjah Mada dari Sastra Jawa, ya Pak Zakaria Pamujaminullah. Merupakan ada wawancara dengan Ketua BPNB. Kita juga mengapresiasi alumni atau ketua himpunan sebelumnya yang menjabat di Himawan, selaku ketua himpunan sebelumnya. Ini kita adakan pada saat penutupan, kita apresiasi berupa penghargaan menjadi ketua Himawan sebelumnya. Merupakan kegiatan webinar kita pada tahun lalu, webinar nasional. Ini merupakan kondisi lomba, sekali lagi karena pandemi, jadi kita adakan online, kita memutar otak, memeras otak pada saat itu gimana caranya kita tetap mengadakan lomba, tetap dengan taksunya, kalau di Bali ada wibawa atau taksu dari lomba tersebut, tetapi tidak juga melupakan protokol kesehatan yang ada. Jadi kita mengakalinya dengan proyektor dan mengundang juri serta berjarak pada saat itu. Ini bukan lomba sloke kalau tidak salah. Ada juga lomba
video edukasi sama juga seperti ini, kalau wakil juga, tapi kita tidak share di sini fotonya. Ini kita juga mengapresiasi dosen yang baru saja pensiun. Pada saat itu kita memberikan penghargaan juga kepada beliau atas jasanya. Itu tadi foto-foto sedikit gambaran tentang HUT Himawan dan rencana akan diadakan pada bulan November tahun ini. Dan yang terakhir adalah foto dari Musma ya, seperti Musma yang biasanya. Ini ada presidium, kondisi saat Musma, dan akan dilaksanakan pada akhir tahun ini. Kiranya seperti itu. Terima kasih. Sekian pemaparan dari kami Himawan Udayana. Waktu saya kembalikan kepada kakak moderator. Silahkan Kak. Saya stop sharing dulu. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih dari teman-teman Himawan Udayana dari pemaparannya yang sangat menarik. Wow, ternyata banyak sekali orang-orang Jawa Timur ya. Baru tahu. Ternyata kita tetanggaan loh. Iya, Aku Mbak. tadi belum Kan Jawa perkenalan Timur. ya. Aku tadi belum perkenalan ya. Mbaknya belum. Karena aku nyerobot di tengah-tengah. Aku dari Madiun, Jawa Timur. Jadi yang dari Jombang, yang dari Kediri kita mepetan banget nih. Oh iya ya. Mungkin bisa mutualan, nanti aku cantumin IG-ku. Aduh, kesempatan itu biar nambah followers. Satria Marhan. Hati-hati yang di follow Satria Marhan ya. Itu sedikit. Kenapa? Buaya darat, Pak. Berbahaya. Mungkin silakan Canda. Lagi. Oh, ternyata banyak banget orang Jawa, aku baru tahu. Sedikit cerita untuk Pandawa Sowan sebelum. Berapa? Sekitar 90% dari angkatan yang dulu juga banyak kan Jawa Timur. Didominasi ya. Wow. Iya. Oke, silakan Kak. Iya, saya baru tahu. Semua kok Jawa Timur berurutan. Sedikit cerita Pandawa Sowan sebelumnya kan semuanya kita berkutat di Jawa. Jadi kita tuh mikirnya univ mana ya? Yang pokoknya yang dekat dari Solo lah. Di UNES. UNES itu udah 2 kali. Terus waktu di kepengurusanku, aku kan hitungannya sudah 3 kali menjadi pengurus di HMP Pandawa ini karena aku angkatan 2018. Di kepengurusan tahun lalu itu zamanku sudah online. Jadi kita memutuskan untuk, kalau offline kan kita harus memikirkan akomodasi, transportasi, waktu yang longgar, dan bla 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 lain-lain. Jadi online kita memutuskan untuk yang agak jauh sedikit lah, kan online nggak ada pengaruhnya. Jadi kita memutuskan untuk di UI, kan karena mereka juga sastra Jawa. Lalu aku memutuskan untuk keluar dari lingkungan Jawa, kita ke sastra Sunda di UPI. Tuh juga menarik banget sih, kita bertemu dengan teman-teman yang dari logatnya beda. Itu lucu sekali, kita bisa bertukar pikiran dan pendapat, saling sharing, menambah teman, bahkan ada yang bisa dapat jodoh, amin. sedikit intermezzo ya, biar nggak tegang. Ini yang pada off cam ini pasti pada tidur ya, sambil rebahan ya. Permisi Kak, ini saya sambil makan, lapar banget nih. Lah, ya toh. Aku durung maem loh Mas. Mepet sama waktu kerja soalnya Mbak, sorry ya. Wes, mangan wes. Mangan, madang semaput Mas ya. Oh iya. Orang mudeng aku, Pak. Orang mudeng. Oke, selanjutnya kan ada sesi tanya jawab. Kalian boleh tanya apapun, baik yang dari HMP Pandawa maupun yang dari Udayana. Silahkan sharing, mau debat, mau apa, jangan baku hantam ya. Ya percuma nggak bisa baku hantam juga. Dan juga aku mau minta maaf kepada teman-teman. Aku mau pamit undur diri dulu, nggak bisa membersamai Pandawa Sowan ini sampai akhir karena ada acara juga.
akan dipandu oleh Mas Irfan kembali yang jadi MC tadi. Saya akan cantumkan IG saya, yang mau follow silahkan, langsung saya follow back kok. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas semua kesalahan saya, ucapan maupun perbuatan yang kurang berkenan. Semoga acaranya lancar sampai akhir dan persaudaraan kita tidak berhenti sampai di sini. Mungkin adik-adik kita bisa melanjutkan atau bahkan mungkin bisa offline. Amin. Soalnya dulu di kepengurusan saya sebelumnya kan dari Himawan Udayana sudah ada niatan untuk offline ke Solo. Kita sudah excited menerima, dan door pandemi yang sangat besar kita undur molor, kita tunggu kabar baik, semoga segera mereda. Ternyata nggak mereda, jadi ya kandas, kita tidak jadi bertemu sampai akhirnya datanglah pengurus yang baru ini ya berarti ya. Dulu itu yang hubungi aku itu namanya Kak Windy kalau nggak salah. Iya, itu waktu kami. Iya. Jadi saya mendapatkan nomor WA Mas Ida Bagus itu dari Kak Windy itu. Saya tanya, sudah Kak Windy sudah bukan pengurus tahun ini ya? Oh sudah bukan, ini udah ada yang baru. Saya kirimin kontaknya kalau masih mau dilanjutkan acara sowannya begitu. Dan alhamdulillah bisa terjadi tahun ini. Terima kasih kepada pengurus dan Mas Eka. Oke, saya mohon maaf, mohon pamit undur diri. Semoga lancar, silahkan sharing. Saya serahkan kepada Mas Irfan. Nggih, Pak, terima kasih. Waktu dan tempat saya ambil alih. Untuk sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Mungkin dari teman-teman udah banyak pertanyaan-pertanyaan dari pemaparan Pandawa maupun dari Himawan. Jadi untuk memberikan waktu, saya persilahkan teman-teman yang ingin bertanya. Semoga. Mungkin dari Pandawa dulu atau sebaliknya bisa bertanya. Halo, mungkin saya ingin bertanya. Izin Oke, bertanya Mas Bayu. ke teman-teman Himawan. Oke. Tadi kan ada sastra yatra ya. Itu apakah hanya dilaksanakan untuk pengurus ataukah teman-teman non pengurus, artinya mahasiswa umum itu boleh mengikutinya? Gimana? Itu saja. Terima kasih. Saya apa Nikmah yang jawab? Nikmah mau jawab? Boleh. Oke, silakan. Ini dari Iya. ketua bidangnya langsung. Nanti gini ya, ditambahin kalau ada kekurangan. Oke. Baik, terima kasih Mas Bayu atas pertanyaannya. Kebetulan untuk sastra yatra tahun ini, kan bulan Maret kemarin itu, yang mengikuti itu hanya anak sastra Jawa kuno Universitas Udayana saja. Jadi dari angkatan 2019 dan 2020. Tapi kebetulan itu ada juga angkatan 2017 yang ikut. Sebenarnya sih alumni bisa ikut, tapi berhubung karena pandemi kan, jadi semua itu dibatasi, nggak boleh banyak-banyak gitu kan. Duduk pun dibatasi gitu. Jadi kita ngambilnya hanya diwajibkan angkatan 2019 dan 2020 gitu. Satu aja sih yang angkatan 2017 gitu. Mungkin untuk kedepannya kalau ya semoga pandemi udah berakhir gitu, mungkin semua yang mau daftar bolehlah ikut gitu. Itu sih kalau dari saya. Mungkin Pak Ketua bisa menambahinya. Terima kasih. Mungkin sedikit menegaskan, bukan menambahi, itu sudah lengkap dari Nikmah. Jadi betul, karena kemarin kita rencananya ajak alumni, ajak 2018, 2017, tapi kita tetap berkoordinasi dulu dengan pihak gedung, dan karena di sana juga yang dikelola pemerintah, jadi protokol kesehatannya sangat ketat juga. Jadi terpaksa kita ambil di 2020-2019, itu pun dan ada adik-adik 2020 yang di Jawa itu belum bisa ikut, jadi yang di Bali saja baru bisa ikut karena melalui ke alasan bersama ya, ini bisa dibilang alasan bersama pandemi ini, tapi tidak boleh kita jadikan halangan untuk tidak berkegiatan. Kita harus tetap berkegiatan, harus tetap memeras otak, seperti acara kami Himawan dari lomba ya tidak mungkin online, jadi terpaksa kita adakan secara daring.
pakai proyektor dan lain sebagainya. Kemarin itu, dan senangnya saya dengan program baru ini di Sastra Yatra, itu dari angkatan 17 dari kakak kami yang ikut itu, beliau mendapat bahan skripsinya di sana di Gedong Kirti. Itu luar biasa. Itu luar biasa menurut saya. Jadi tidak sia-sia lah kita mengadakan kunjungan ke sana, jadi banyak manfaatnya. Dari rekan-rekan saya juga ada referensi jadinya. Rencana next kita ke daerah Penaban di Karangasem, mungkin di tahun depan, tahun-tahun berikutnya kita akan ke daerah Jawa untuk yang seperti dibilang kakak moderator tadi. Karena sempat dulu juga saya dari dosen, dari kakak kita rencana ke Solo juga, ada juga rencana karena program tahunan ada kerjasama dengan Prodi, jadi kita diwajibkan untuk kunjungan keluar. Jadi seperti itu Mas Bayu. Oke, terima kasih Mas Mbak. Oke, baik. Ya, izin bertanya ya, boleh ya? Oh ya, silakan Kak. Monggo. Mungkin ini di luar himpunan ya, lebih tepatnya kayak keseharian kuliah gitu. Mau tanya di di UNS itu kan sastra daerah ya, itu pendidikan, itu apakah pendidikan? Nah itu yang dipelajari itu lebih ke bahasa Jawa Baru ataukah ada sih bahasa Jawa kuno tapi sedikit gitu. Nah itu sih. Materinya lebih banyak ke Jawa Baru atau gimana? Berarti kalau misalkan di Jawa Baru, berarti kayak ada kromo, kayak unggah-ungguh bahasa gitu. Nah, apakah itu yang dipelajari atau gimana? Kita bisa sharing sessionnya. Terima kasih. Mungkin teman-teman dari Pandawa yang ada mau yang menjawab. Oke, mungkin terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya jawab dulu. Mungkin kalau ada kekurangan, mungkin teman-teman Pandawa lain bisa menambahkan. Di sastra daerah itu bukan pendidikan, ya sastra. Kalau pendidikan itu ada lagi di Fakultas Ilmu Keguruan, namanya Pendidikan Bahasa Jawa, ada lagi prodinya, beda prodi. Terus untuk yang dipelajari itu ya di sastra daerah itu umumnya memang karya-karya sastra Jawa Baru. Untuk sastra Jawa kunonya sendiri sangat sedikit mungkin ya, atau cuman ya sedikit lah, secuil. Tapi umumnya karya-karya sastra baru mungkin yang dipelajari. Atau mungkin teman-teman Pandawa lain ada tambahan? Monggo. Sepertinya tidak ada ya tambahan dari teman-teman Pandawa. Mungkin seperti itu Mbak untuk pertanyaannya yang dipaparkan Mas Bayu. Adakah feedback dari jawaban tersebut? Baik, sudah sih. Terima kasih ya. Oke, baik. Mungkin ada pertanyaan lagi? Mungkin dari teman Pandawa. Pertanyaan tentang pemaparan materi dari teman-teman Himawan atau sebaliknya mungkin. Aku izin bertanya. Oh, nggih Mbak Riza. Monggo. Tadi kan kalau nggak salah itu nggak ada bidang kemahasiswaan kan, adanya penalaran ilmiah, minat bakat, pengadaan dana, komunikasi dan publikasi. Lalu untuk di Himawan sendiri itu gimana sih caranya kalian merangkul baik dari mahasiswa umum, mahasiswa sastra Jawa kunonya, dan dari pengurusnya sendiri itu cara pendekatannya gimana? Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak. Kembali lagi di Himawan itu sebenarnya tidak ada anggota, tidak ada
pengurus seperti itu, karena semuanya akan jadi pengurus karena kita jumlahnya juga sedikit gitu per kelas, paling 10 orang. Itu kita jadi tidak banyak kita bisa membuat bidang, jadi kita utamakan bidang-bidang untuk kegiatan kita agar bisa membantu berjalan. Jadi untuk merangkulnya itu kita harus biasakan sendiri, jadi tidak harus ada bidangnya. Kita kalau kumpul segera kumpul, kalau mau gerak bersama segera dilaksanakan untuk ngobrol-ngobrol. Dan juga sering kita juga bareng alumni juga minta saran itu seperti apa. Jadi kita utamakan di bidang-bidang yang bisa untuk membuat himpunan ini hidup seperti itu. Jadi dengan bidang yang ada itu pun sangat susah. Jadi rencana saya juga akan sedikit pada saat musma nanti juga akan ada sedikit perubahan, nantinya ingin menggabungkan bidang kemahasiswaan ini juga. Karena adanya pandemi ini jadi kita bertemu online. Sedangkan dulu kan kita offline, jadi sangat bagus pertanyaan dari Mbaknya. Dulu saat kita offline jadi kan untuk pendekatannya lebih bisa. Sedangkan sekarang kalau online jadi yang berada di Jawa, berada yang jauh, hanya bertatap lewat kamera, jadi dengan tidak adanya bidang ini juga sedikit terasa jauh lah jaraknya, walaupun kita juga berusaha untuk selalu dekat. Jadi rencana next kemungkinan juga akan dibicarakan untuk bidang itu. Terima kasih pertanyaannya Kak Riza, ini pasti kakaknya pinter nih. Terima kasih Kak, pertanyaannya luar biasa. Silakan Kak MC. Baik, mungkin dari Kak Riza ada feedback? Udah sih, segitu aja. Soalnya kan ya benar tadi apa yang dibilang itu. Kalau offline kan lebih mudah pendekatannya. Kalau online sekarang itu kan agak susah gitu. Jadi itu yang mengakibatkan. Yang ya karena itu jadinya aku tanya, apalagi kan yang dari sastra Jawa kuno itu kebanyakan juga dari Jawa Timur, bukan dari Bali gitu. Terima kasih. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman semua. Izin bertanya lagi. Oke Mas Bayu, semoga. Tadi kan musyawarahnya itu kalau nggak salah diadakan 2 atau 3 tahun sekali. Berarti masa jabatan ketuanya itu, pergantian ketuanya itu juga 2 atau 3 tahun sekali gitu, atau setiap tahun ada pergantian ketua gitu? Terima kasih. Ya, seperti yang Proker tadi dijelaskan, jadi memang banyak kemustahilan di himpunan kami dengan jumlah ini, jadi ada banyak. Sebenarnya sedikit memaksakan jadinya. Jadi untuk diadakan kemarin pun bahkan kami sempat juga ada masalah juga untuk penyesuaian bidang-bidangnya dengan tugas masing-masing, karena jadinya semua merangkap seperti itu kan. Ini mengambil ini supaya bisa berjalan. Jadi di angkatan saya baru saya untuk berusaha untuk sesuai bidangnya. Jadi kenapa musma 2 tahun sekali, mungkin itu dari yang disepakati dari musma-musma sebelumnya, ya ADRT sebelumnya, dari musma-musma sebelumnya juga kesepakatan seperti itu. Dan untuk pemilihan ketuanya itu setahun sekali seperti itu Mas Bayu. Di proker kami pertama di Pemira itu, di Pemira Himawan itu diadakan setahun sekali. Namun juga bisa berbarengan pada saat diadakannya musma. Sedangkan musma diadakan 2 tahun sekali, bahkan 3 tahun sekali seperti itu. Seperti itu mungkin Mas. Oke, terima kasih Mas. Iya. Saya bertanya. Monggo. Enggak, silahkan Kak. Saya tertarik tadi dengan program kerja dolan saya sedikit lupa.
Dolan bareng. Dolan bareng. Itu hampir-hampir sama ya seperti program kami di Sastra Yatra kayak. Itu apakah belum terlaksana ya? Kalau untuk kepengurusan sebelumnya itu sudah sempat terlaksana, tapi kalau untuk kepengurusan tahun ini belum. Kalau Sastra Yatra itu Itu kan seperti yang dikatakan Kak moderator tadi ya. Itu yang kita kunjungan rencana dengan Himawan ke Solo. Oh, beda ya? mungkin sedikit berbeda. Kalau itu mungkin lebih ke Pandawasoan, tapi kalau jalan bareng itu ya kita main mencari tahu tempat-tempat sejarah gitu. Sedikit berbeda, Oh, tapi ya, sama seperti ya. ya gitulah. Jadi tahun lalu terakhir kemana, Pak? Apa sudah pernah ke Bali? Mungkin track record dari alumni 2007, 2005, 2000. Sebelumnya belum pernah ya? Kurang tahu sih, tapi kalau nggak salah terakhir itu ke Semarang, itu bareng juga sama Pandawasoan, sama UNES gitu. Mungkin bisa akhir tahun ke Bali, Mas Bayu. Iya, bisa. Direncanakan. Ini diantar nih rekan-rekan saya, ada Maria Haruminata, ada Sintaning Sigalo. Banyak tour guide lah nanti untuk rekan-rekan. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Saya kembalikan ke Kak MC, Kak Ervan, silakan. Oke, Mas. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman angkatan 20 ada pertanyaan? Yang lainnya kok pada diem semua? Sedang sariawan mungkin Kak Ervan. Iya, mungkin. Kalau memang jika tidak ada pertanyaan, karena dari Tor sendiri jam 12 sudah selesai, mungkin kalau memang tidak ada pertanyaan, bisa kita tutup dan sesi dokumentasi. Seperti itu. Sekali lagi, adakah yang mau bertanya sebelum ditutup? Aku mau tanya lagi. Iya. Jadi kan tadi itu ada bendahara dan penggalian dan pengadaan dana. Nah itu bedanya apa? Terus kenapa dari Himawan itu tidak disatukan gitu? Kan masih satu jalur ya keuangan gitu kan? Ya itu bedanya apa? Terus kenapa nggak disatukan? Gitu sih. Oke. Yang pertama, supaya banyak bidangnya. Tidak. Jawaban bercanda. Jadi kenapa tidak disatukan? Jadi kan dari tahun ke tahun sebenarnya kami ada mengadakan seminar yang tadi itu juga untuk penggalian dana. Kemudian ada juga pembuatan kaos, merchandise. Jadi juga ada basar, tapi basar kemungkinan tidak kami adakan untuk tahun ini. Nah, kita juga kekurangan orang untuk yang di Bali. Jadi, kenapa dibentuk bidang? Itu awalnya mungkin bendahara yang ngambil. Jadi dulu mungkin ada sekitar 2 bendahara, jadi ada bendahara 1, bendahara 2, dan itu saya rasa kurang efektif jadinya untuk kerjanya. Untuk kenapa dibentuk bidang itu supaya terfokuskan. Jadi mereka tuh ada program, ada basar, ada seminar untuk penggalian dana, juga ada penjualan kaos. Jadi yang di bidang 3 ini ketika kita mengadakan HUT Himawan, ketika sudah ada susunan panitia, jadi yang bidang 3 ini kita alokasikan ke si yang ada di panitia HUT untuk penggalian dananya, seperti mengurus merchandise. Di tahun lalu itu di rekan saya yang sekarang menjadi Korbit
bidang 4, ada Pinkan juga yang sekarang menjadi bendahara juga. Nah, ini ada Galuh yang sebelumnya waktu HUT itu juga bertugas untuk penggalian dananya. Jadi lebih ditekankan ke tugas mereka. Jadi sudah ada rencana ketika mengadakan acara untuk penggaliannya seperti apa, karena kita juga bersedikit. Jadi kalau untuk mendadak sudah pasti tidak bisa dilaksanakan seperti itu, Kak. Selain itu juga supaya pasti orang-orangnya siapa, karena kemarin juga kita sempat ada masalah di bagian kaos, itu memang dari dulu memang sering juga ada masalah. Jadi supaya pasti siapa pengurusnya, siapa yang mengurus bagian itu tertentu. Seperti itu sih, Kak Riza. Baik, terima kasih penjelasannya. Oke, baik. Teman-teman, mungkin ini ada yang bertanya lagi untuk pertanyaan terakhir ya. Karena jadwalnya sendiri sudah harus penutupan dan dokumentasi. Mungkin menjadi pertanyaan terakhir, teman-teman adakah? Oke, mungkin kalau memang tidak ada, kita bisa foto bareng ya buat dokumentasi. Teman-teman tolong on cam dong buat dokumentasi sowan pada hari ini. Yuk. Untuk Kak Arsita yang untuk screenshotnya apakah udah siap? Nunggu sik toh. Sudah siap. Baik, dalam hitungan saya ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Baik teman-teman, terima kasih yang udah join. Dan terima kasih juga kepada teman-teman dari Himawan yang udah menyempatkan waktunya, sudah membantu dari Humas HMP Pandawa dalam merealisasikan proker Pandawa tahun ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat siang. Yang mau live Gmail silahkan, tapi yang ingin tetap stay di Google Meet juga tidak apa-apa, mungkin ada obrolan-obrolan lain. HP-nya Terima kasih. Terima kasih. Terus semua rekan-rekan di Matur sukses. Mungkin saya lihat dulu karena ada kegiatan. Nggih. Terus semua. Ini rekan-rekan saya kalau ingin ngobrol boleh silakan.